Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapapun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan yang beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Ia berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, malam ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pantauan awal Ramadan, di mana sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN menyebut ada kemungkinan perbedaan awal puasa tahun ini. Perbedaan ini terlihat dari kriteria Mabims yang digunakan pemerintah dan kriteria Turki. Pada saat maghrib 17 Februari 2026, di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria Mabims, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning. Ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik. Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia belum memenuhi kriteria. Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026. Namun, ada juga ormas yang menggunakan kriteria Turki. Pada saat tersebut, di wilayah Amerika sudah terpenuhi tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Di wilayah Alaska sudah memenuhi, sehingga menurut kriteria Turki, 1 Ramadan 1447 jatuh tanggal 18 Februari 2026. Jadi ada potensi perbedaan awal Ramadan, ada yang 19 Februari dan ada yang 18 Februari. Pemirsa, Kota London menyambut Ramadan 2026 dengan instalasi cahaya yang memukau. Lebih dari 30.000 lampu LED menghiasi kawasan West End dan Leicester Square. 4, 3, 2, 1.
Wali Kota London, Sadiq Khan, secara resmi menyalakan instalasi cahaya di kawasan West End Jumat malam lalu. Peresmian ini menandai 4 tahun berturut-turut perayaan Ramadan di ibu kota Inggris ini. Lebih dari 3.000 lampu LED menghiasi kawasan Leicester Square dan West End. Dalam sambutannya, Wali Kota Muslim ini menekankan pentingnya solidaritas lintas agama dan komunitas. Sadiq Khan mengajak seluruh warga London untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan. Dengan ribuan lampu yang indah, Ramadan di London tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga pesan tentang toleransi dan keberagaman. Sukacita menyambut Ramadan juga terasa di negeri para nabi, yaitu Palestina. Di Gaza dan tepi barat, warga berlomba membuat fanus, lampion tradisional Palestina yang indah. Inilah dua bersaudara, Muhammad Ramdan Khalil dan Abu Abdullah Al-Jamla. Warga Gaza ini telah memulai mendaur ulang kayu dari palet bantuan kemanusiaan untuk membuat fanus, lampion tradisional khas Palestina. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali semangat Ramadan dan tradisi di Gaza. Namun, pengadaan bahan baku menjadi tantangan. Hal ini mengingat kayu, kain, dan perlengkapan listrik dilarang masuk ke Gaza karena blokade penjajah Israel. الفوانيس طبعا هي الأخشاب والأقمشة وطبعا الزينة الموجودة واللي هي الكوابل الكهربائية مع اللمبات مع الليدات اللي بتشتغل على البطاريات. تمام. احنا المواد تبعت الفانوس هذه طبعا وجدناها بصعوبة كبيرة. ليش؟ الأخشاب، الأقمشة، الكهربائيات ممنوعة انها تدخل قطاع غزة بسبب منع الاحتلال الى دخولها. الآن إحنا من وين بنوفر الأخشاب؟ بنوفر الأخشاب عن طريق اللي هي المساعدات اللي بتدخل إلى قطاع غزة، بتيجي تحتيها اللي هي قواعد خشبية تسمى مشاطيح، بناخدها وبنقوم بإعادة تدويرها وبصنع اللي هو الهيكل الفانوس الخشبي. Sementara itu, di Tulkarm tepi barat, warga Palestina menyambut Ramadan dengan sukacita. Semarak Ramadan ditandai dengan pemasangan fanus, lampu hias tradisional khas Palestina, dan lampu berbentuk bulan sabit. Polres Gayo Luwus memberikan piagam penghargaan kepada 5 wartawan TV nasional atas dedikasi mereka dalam pemberitaan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Gayo Luwus, Aceh. 2 di antaranya merupakan jurnalis Anyus TV. Penyerahan piagam penghargaan kepada 5 wartawan TV nasional berlangsung dalam apel pagi di halaman Mapolres Gayo Luwus, Aceh. 2 jurnalis Anyus TV yang ikut menerima penghargaan yakni kontributor wilayah Kabupaten Gayo Luwus Dosaino Ariga dan kontributor Kabupaten Aceh Tenggara Medi Arjuna. Tidak hanya jurnalis, puluhan personil Polres Gayo Luwus juga menerima penghargaan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan dan dedikasi bagi jurnalis dan pihak yang terlibat dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Gayo Luwus. Kenapa kita memberikan kepada media nasional? Karena peran mereka dalam mengangkat cerita atau bencana di Gayo Luwus ini sangat luar biasa. Mereka melewati beberapa daerah yang ekstrim dengan risiko sangat besar. Ini kita sudah bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan bencana alam, dan kami pikir dengan kehadiran kawan-kawan dari Kapolres tentu ini sangat membantu meringankan beban dari pemerintah daerah. Dan alhamdulillah hari ini Gayo Luwus sudah mulai pulih secara bertahap. Tentu kita butuh waktu dan proses untuk nanti Gayo Luwus bisa normal. Piagam penghargaan ini sebagai bukti Anyus TV menjadi TV berita nomor 1 yang mengusung slogan inspiring dan informatif dengan fokus menyajikan berita cepat, akurat, dan mendidik. Pemerintah daerah, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Gayo Luwus yang telah memberikan penghargaan ini, dan sesuai dengan slogan Anyus TV yaitu inspiring dan informatif. Usai diterjang bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025 lalu, kini kondisi Kabupaten Gayo Luwus sudah mulai membaik. Dari Kabupaten Gayo Luwus, Aceh, Medi Arjuna, Anyus melaporkan.